Dukun awalnya tidak didefinisikan sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural. Jadi semakin terlihat ya pelencengan definisi itu ketika fasilitas kesehatan dan literatur kesehatan meningkat, seperti dibangunnya sekolah dokter dan bidan Jawa pada 1851. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Aditya Rahman di channel Indomedia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik channel ini dan mengklik video ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan rahmat Allah selalu berada pada teman-teman. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang bukan masih viral, lagi viral ya. Ini adalah tentang bagaimana ada satu pesulap merah, dia membongkar tentang kedukun-dukunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada sejarah dukun itu sendiri. Nanti di next video kita juga akan bahas seputar hubungan antara santet, sihir, apakah ada perbedaan ataukah sama, kita juga akan coba uraikan ya. Dan seperti biasa yang akan bahas di sini adalah yaitu Tuan Ino. Oke, bagaimana Mr. Ino? Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Jadi silakan Anda untuk menjelaskan tentang sejarah dukun. Oke, terima kasih Bro Adit. Jadi saat ini saya sudah menyiapkan satu materi tentang sejarah dukun. Sebelum nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara santet dengan sihir. Kita mulai dengan pembahasan sejarah dukun. Berdasarkan Kamus Inggris Melayu yang diterbitkan pada 1701 Masehi, dukun awalnya tidak didefinisikan sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural atau spiritual. Tapi dukun didefinisikan sebagai orang yang punya keahlian khusus, seperti dukun beranak, pijat, dan kesehatan-kesehatan lainnya. Bahkan pada saat itu, eksistensi dukun lebih unggul dibandingkan dokter. Batavia yang saat ini Jakarta, saat itu sebenarnya didominasi oleh orang-orang Eropa. Pada masa tersebut, dukun justru disebut sebagai saingannya dokter. Pasalnya banyak masyarakat termasuk orang-orang Eropa pada saat itu lebih memilih pergi ke dukun. Sebuah penelitian yang ditulis antropolog dari Belanda menyebutkan dukun pada abad 20 memiliki pengetahuan anatomi tubuh manusia dan fungsi organ. Mereka memiliki kemampuan untuk mendiagnosa penyakit dan menanganinya. Pada masa tersebut, sebetulnya sudah ada pengakuan bahwa dukun memiliki pengetahuan medis. Namun, seperti ada ketakutan dengan adanya pengakuan tersebut. Mereka khawatir orang-orang Eropa akan lebih memilih dukun dibandingkan ke dokter. Beberapa penelitian mengatakan dari sinilah awal mula stigma atau citra dukun melenceng dari definisi awalnya. Kita lanjut ya. Lebih semakin terlihat ya pelencengan definisi itu ketika fasilitas kesehatan dan literatur kesehatan meningkat, seperti dibangunnya sekolah dokter dan bidan Jawa pada 1851. Sekolah dokter Jawa awalnya hanya ditujukan untuk menghasilkan mantri cacar atau juru suntik. Saat itu ada kekhawatiran dokter pribumi akan menyaingi dokter Eropa apabila diberikan kurikulum lebih lengkap dan banyak. Sering berjalan waktu, sekolah dokter Jawa mulai diperbarui namanya menjadi Stopia. Kurikulum di sekolah tersebut diubah sehingga para pelajar harus menjalani studi sampai 9 tahun. Lulusan sekolah ini juga disamakan dengan dokter-dokter dari Eropa. Namun berbanding terbalik dengan sekolah bidan. Sekolah bidan hanya bertahan sampai tahun 1879 karena jumlah pelajarnya yang sedikit dan juga lulusannya tidak bisa terserap atau tidak bisa bersaing di masyarakat karena banyak sekali masyarakat yang tidak puas dengan lulusan bidan yang dianggap masih terlalu muda. Jadi pada saat itu banyak sekali masyarakat yang lebih memilih untuk ke dukun beranak daripada ke bidan dengan alasan dukun beranak lebih mempunyai pengalaman dalam membantu persalinan. Di sini terlihat bahwa dukun masih menjadi pilihan utama di masyarakat pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sekolah bidan pun kembali dibuka pada tahun 1891 karena kebutuhan yang mendesak. Dan pada saat itu juga ada satu prosedur dukun yang sangat disoroti, yaitu tidak higienis. Pada masa tersebut juga ada wacana untuk menyekolahkan para dukun atau membuat pelatihan ya para dukun bayi
tentang prosedur atau tentang masalah higienis saat proses melahirkan bayi. Seiring berjalan waktu, lulusan-lulusan dari sekolah bidan dan dokter ini memunculkan paradigma dan pengetahuan kesehatan baru di masyarakat dan merubah persepsi masyarakat tentang dunia kesehatan. Kemudian, dokter dan bidan lambat laun menggantikan dan menggeser peran dukun sebagai rujukan kesehatan di masyarakat. Dari sinilah awal mula pelencengan definisi dukun semakin terlihat. Ada hal yang menarik di sini ya. Ternyata dalam pergeseran persepsi dunia kesehatan di masyarakat, tadinya masyarakat lebih memilih dukun lalu pindah ke bidan dan dokter. Itu ternyata perpindahan peran itu tidak tiba-tiba secara organik berpindah, karena menurut para peneliti ada upaya-upaya secara terstruktur untuk memberikan stigma negatif terhadap dukun sehingga masyarakat bisa beralih ke pengobatan modern yaitu dokter dan bidan. Hal ini terlihat dari beberapa literatur yang berkembang pada awal 20-an. Ada salah satu literatur atau karya ilmiah tentang kesehatan kampung yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di situ ditunjukkan atau ditulis betapa buruknya kondisi kampung di Hindia Belanda, ya Indonesia yang saat ini ya, dengan pengobatan lokal atau dukun. Selain itu terdapat kampanye kesehatan yang dilakukan pada masa wabah pes. Pes ini adalah penyakit dari bakteri ya. Nah, saat itu terdapat video edukasi tentang cara menghindari pes. Salah satu adegannya yaitu menampilkan cara dukun menangani pasiennya dengan cara tidak higienis, yaitu seperti meludahi minuman sehingga terlihat tidak sesuai dengan prosedur medis. Kemudian juga terdapat gambar-gambar kampanye, gambar-gambar edukasi yang memperlihatkan penampilan dukun yang digambarkan dengan lulusan sekolah bidan dan dokter. Lulusan sekolah kesehatan ditampilkan dengan pakaian putih, bersih, rapi sehingga terkesan profesional. Sementara dukun ditampilkan sebagai orang yang berusia tua dan memakai pakaian yang kurang meyakinkan. Dari sinilah sudah terlihat jelas adanya upaya stigmasi terhadap dukun dan upaya juga menggiring masyarakat untuk meninggalkan pengobatan lokal atau dukun ke pengobatan modern atau dokter dan bidan. Sampai akhirnya definisi dukun ini diidentikan dengan dunia medis. Ini terlihat pada tahun 1939 yang tercantum pada Kamus Sastra Jawa. Di sana dikatakan bahwa dukun didefinisikan sebagai pengobat penyakit, pemberi mantra, dan jampi, sehingga terlihat ada dominasi magis pada definisi tersebut. Lalu ditambahkan dan dikuatkan lagi dengan definisi KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana didefinisikan dukun sebagai orang yang memberi mantra, mengobati, dan jampi. Jadi itulah bagaimana sejarah dukun dari awalnya definisi sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam kesehatan sampai mereka dicap sebagai orang yang identik dengan magis. Di video selanjutnya kita bahas dan saya akan cari materi lagi tentang perbedaan antara santet dan sihir. Tentu ini ada perbedaan ya. Oke. Bye. Oke, terima kasih Tuan Indo yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana sejarah dukun itu ada, juga bagaimana ternyata dulu dukun itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia ya, yaitu seorang yang memiliki ahli dalam dunia kesehatan. Namun sering berjalan waktu definisi itu berubah dan saat ini bahkan dukun diidentikan dengan magis, dengan supranatural. Nah, tapi mendengar penjelasan itu, saya jadi terpikirkan satu teori konspirasi ya. Ini mungkin kenapa saat ini dukun identik dengan teori atau identik dengan magis, yaitu pertama untuk agar tetap bersaing dengan dunia medis modern ya, dan juga ya kan lebih menarik gitu disatukan dengan embel-embel mistis ya pada saat itu, lalu pada saat ini disatukan dengan embel-embel agama. Itu kan membuat daya tarik tersendiri bagi orang-orang untuk mengundang dia untuk menggunakan jasanya. Ini teori konspirasi aja ya. Jadi itu penjelasan tentang sejarah dukun. Nah, bagi teman-teman juga yang mempunyai informasi lainnya atau pendapat lainnya juga bisa untuk
ketik atau ngomen ya. Komen aja, ketik aja di kolom komentar, kita diskusi nanti di sana. Juga kalau misalkan teman punya teori konspirasi tentang itu juga silahkan untuk berkomentar. Jadi pada kesempatan kali ini, video kali ini sampai sini dulu. Kita next nanti kita akan bahas juga perbedaan antara sihir dan santet ya. Atau nanti juga kita akan bahas seputar ilmu-ilmu lainnya lah ya. Mau itu tentang kisah mengerikan lah, apapun itu. Kita akan bahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting informatif ya, yang bisa mengedukatif bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.